Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis kitab Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid, semoga Allah ta'ala merahmatinya. Wali Ahmad bisanadin jayyid, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang baik. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah Ta'ala meridainya, secara marfu', itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubura masajid. Sesungguhnya termasuk di antara syirarin nas. Apa maksud syirarin nas? Syirar adalah jamak dari syar. Kata tunggalnya syar. Syar adalah af'alu tafdhil, yaitu satu kata yang bermakna penyangatan, sehingga syar mananya adalah paling buruk. Dengan demikian syirar adalah orang-orang yang paling buruk. Syirarun nas adalah orang-orang yang paling buruk. Sedangkan dalam hadis ini disebutkan inna min syirarin nasi, sesungguhnya termasuk di antara orang-orang yang terburuk, man tudrikumus sa'atu, yaitu orang-orang yang mendapatkan muqaddimah kiamat besar, seperti terbitnya matahari dari barat dan yang lainnya. Wahum ahya, sedangkan mereka dalam keadaan hidup. Jadi as-sa'ah di sini adalah sebelum kiamat besar terjadi. Sebelum kiamat besar terjadi. Yaitu orang-orang yang mendapatkan masa muqaddimah dari kiamat besar, seperti terbitnya matahari dari barat. Wahum ahya, sedangkan mereka dalam keadaan hidup. Satu itu termasuk orang-orang yang terburuk. Walladzina yattakhiduna al-qubura masajid. Yang kedua adalah, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat peribadatan. Tidak hanya kuburan orang saleh, tetapi juga setiap kuburan, sampai pun kuburan orang yang tidak saleh. Ruwahu Abu Hatim fi sahihihi, diriwayatkan oleh Abu Hatim di dalam sahihnya.
Ya, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Makna secara global dari hadis ini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan adanya orang-orang yang masih hidup sedangkan mereka mendapatkan masa muqaddimah kiamat besar, bahwa mereka ini termasuk orang-orang yang terburuk. Di antaranya adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sholat di sisi kuburan, sholat menghadap kuburan, sujud pada kuburan, dan mereka ini menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat ibadah. Ini adalah peringatan kepada umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam agar mereka tidak melakukan sesuatu yang melampaui batasan syariat di dalam mensikapi kuburan, khususnya kuburan orang-orang saleh, agar mereka tidak berstatus menjadi syirarun nas, yaitu termasuk terburuknya di antara manusia. Mari kita pelajari penjelasan Syekh penulis kitab At-Tamhid, syarah kitab Tauhid, Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah ta'ala. Kata beliau, wa wajhu syahid min hadzal hadis, dan syahid dari hadis ini yang menunjukkan kepada kesimpulan hukum terkait dengan judul bab ini, yaitu peringatan tegas terhadap orang yang beribadah kepada Allah namun dilakukan di sisi kuburan orang saleh, maka bagaimana lagi jika dia menyembahnya. Annahu qal, bahwa Rasulullah, bahwa dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan atau mengkabarkan adanya orang-orang yang termasuk syirarun nas, yaitu walladzina yattakhiduna al-qubura masajid, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, yakni annahum min syirarin nas, yaitu maksudnya bahwa mereka ini termasuk orang-orang yang terburuk. Falladzina yattakhiduna al-qubura masajid hum syirarun nas, maka orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, mereka ini adalah termasuk orang-orang yang terburuk. Wa dzalika li anna ittikhadal qubur masajid kama dzakarna wasilah min wasail syirk billahi jalla wa ala. Alasannya apa? Karena orang-orang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sebagaimana kami telah sebutkan, adalah salah satu sarana dari sarana-sarana yang menjerumuskan pelakunya ke dalam asyirku billah jalla wa ala, yaitu menyekutukan Allah jalla wa ala. Wa qauluhu, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzina yattakhiduna al-qubura masajid, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, hada ya'ummu kulla ittikhadin lil qabri masjidah, maka ini umum, termasuk umum segala bentuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sawa'un ittakhadha bis-shalah alaih, sama saja apakah dia menjadikan kuburan sebagai tempat yang dimana dia sholat di atasnya, sujud di atas kuburan, au bis-shalah ilaih, atau sholat sujud menghadap kuburan, au bis-shalah indahu, atau sholat di sisi kuburan. Fadzalikal al-qasdu lis-shalah indal qabri yaj'al qasid min syirarin nas. Fadzalikal qasd lis-shalah indal qabr, maka tujuan niat salat di sisi kuburan tersebut yaj'alul qasid, maka menjadikan orang yang memiliki tujuan seperti itu min syirarin nas, termasuk orang-orang
yang terburuk. Kama wasafahumun nabiyyu alaihi salatu wassalam bidzalik. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mensifati mereka dengan sifat tersebut. Wa munasabatu hadzal hadits lil bab. Dan keterkaitan hadis ini dengan judul bab zahirah, nampak jelas. Fa innahu dzakara anna min syirarin nas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa termasuk syirarun nas, orang-orang yang terburuk, yaitu alladzina yattakhiduna al-qubur masajid. Itu orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Wal qasdu min ittikhadil qabr masjidah, dan tujuan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah an ya'budallaha. Dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Tetapi sayangnya inda qabri dzalikar rajulis salih, dilakukan di sisi kuburan orang saleh. Fa kaifa halul ladzi tawajjaha ila nabi alaihi salatu wassalam bil ibadah. Maka bagaimana lagi orang yang memang mempersembahkan ibadah kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang sudah wafat tersebut. Wal halu anna al-qabra la yukhlasu ilaih walakin al-istighatha bin nabi alaihi salatu wassalam wa ta'liluhu qad yaqa'ani bihasabil i'tiqadat wa bihasabil munadah kama hasala minal jahilina munadah al-malaikah wattikhadul malaika alihah ma'allahi jalla wa'ala. Ya. Walaupun kenyataannya mungkin maksud Syekh seperti ini, bahwa makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah ada penjaga, para polisi yang menjaga agar para pengunjung makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan kesyirikan menyembah beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak sampai kemudian orang diperbolehkan sujud salat sujud menghadap makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena alhamdulillah Allah jaga melalui perantaraan para polisi yang menjaga mereka, mengingatkan mereka agar tidak melakukan hal tersebut. Walakin akan tetapi al-istighatsah bin Nabi alaihi salatu wassalam masih memungkinkan seseorang istighatsah, yaitu memohon berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar musibah yang sedang dialami oleh orang yang berdoa tersebut, mungkin anaknya sedang sakit, mungkin sedang usahanya bangkrut, mungkin sedang kena musibah dan musibah tersebut belum hilang, dia berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan istighatsah. Minal jahilin, dari orang-orang yang tidak memiliki ilmu tauhid. Saya ulangi. Wa ta'lihu, dan mempertuhankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad yaqa'an, yang seperti ini terkadang bisa saja terjadi bihasabil i'tiqadat, tergantung keyakinan dari penziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seorang berziarah di situ kemudian dia berqomat kamit dengan suara yang tidak didengar, padahal isi dari lafadznya adalah istighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang lain tidak mendengarnya. Tapi Allah Maha tahu bahwasanya dia telah menyekutukan Allah Jalla wa Ala. Wa bihasabil munadah, dan tergantung juga pada lafaz panggilan yang ada dalam kalimat doa tersebut.
Kalau panggilannya kepada makhluk, ditujukan permohonan kepada makhluk tersebut, berdoanya kepada makhluk tersebut, bukan ya Allahu atau ya Rahmanu ya Rahim. Tetapi yang dipanggil dalam doa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi misalnya, ya Rasulullah misalnya, angkatlah musibahku misalnya, seseorang mengucapkan seperti itu, maka inilah yang dikatakan asyirku billah jalla wa'ala, menyekutukan Allah jalla wa'ala, kama hasala minal jahilin, sebagaimana ini terjadi pada sebagian orang-orang yang tidak memiliki ilmu tauhid dengan benar, munadah al malaikah, yaitu saya ulangi, sebagaimana terjadi di antara di sebagian orang-orang yang tidak memiliki ilmu tauhid yang benar, yaitu apa? Munadatul malaikah, yaitu memanggil malaikat dalam doa mereka, wattikhadul al malaika alihatan ma'allahi jalla jalaluh, mereka dan menjadikan malaikat sebagai Tuhan, sebagai sesembahan di samping Allah jalla jalaluh. Wa kadzalikal muttakhidun al awliya ma'budin, demikian pula orang-orang yang menjadikan wali-wali Allah sebagai sesembahan-sembahan. Hum min asyarin nas, mereka ini termasuk orang yang terburuk. Alladzina wasafahumun nabiyyu alaihi salatu wassalam, sebagaimana disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Kemudian saya membawakan hadis barusan yang kita dengarkan pembacaannya tersebut, yaitu bahwa maksud dari Syekh di sini yang termasuk syirarun nas, orang yang terburuk adalah orang yang menjadikan wali-wali Allah yang telah meninggal dunia tersebut sebagai ma'budin, sebagai sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal ladzi ittakhadha al-qabr masjida mal'un, maka sungguhnya orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, mal'un, dilaknatin Nabi alaihi salatu wassalam, dengan laknat Nabi alaihi salatu wassalam, wa in kana lam ya'bud illallah jalla wa'ala, walaupun dia tidaklah beribadah kecuali kepada Allah jalla wa'ala. Fa kaifa halul ladzi abada sahiba dzalikal qabr, maka bagaimana lagi orang yang keadaannya menyembah penghuni kubur tersebut. Nasallallahu al-afiyah wassalamah min kulli wasaili syirk. Kita mohon kepada Allah al-afiyah wassalamah, keselamatan, min kulli wasaili syirk, dari terjatuh ke dalam sarana-sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan, walaupun masih statusnya sarana, belum sampai kepada kesyirikan. Wa ta'ammal, dan perhatikanlah, hadza, perkara ini, ma'a ma fasha fi biladil muslimin, di samping di satu sisi kita diperintahkan untuk memperhatikan penjelasan tersebut, yaitu tentang hadis ini. Di satu sisi kita juga diminta untuk, yaitu diperintahkan untuk memperhatikan peristiwa yang tersebar, fenomena yang tersebar fi biladil muslimin, di negeri-negeri kaum muslimin, min bina'il qubab wal masyahid alal qubur wa ta'dim hadzal fi'l al munkar wa tahsinuhu wa tawjihun nas ilaih wa ila ta'alluq bil maqburin wa dzikril hikayat at-tawila fi manaqib ulaika al awliya wa fi ijabatihim lid da'awat wa ighathatihim lil lahafat wa nahwi dzalika. Kata Syekh bahwa perhatikanlah
penjelasan ini dan juga perhatikanlah fenomena yang tersebar di negeri-negeri kaum muslimin dari hal-hal yang melampaui batasan syariat dalam mensikapi makam orang-orang saleh. Di antara yang disebutkan oleh Syekh yaitu membangun bangunan kubah, kemudian membaguskan, kemudian mengarahkan manusia untuk menziarahi dengan hati mereka tergantung kepada, yaitu bersandar kepada kepada mayit, wali-wali yang telah dimakamkan tersebut, sembari kemudian menyebutkan cerita-cerita yang panjang yang disisipkan di dalamnya sesuatu kebohongan bahwasanya wali-wali tersebut yaitu mengkabulkan doa orang yang berziarah ke makam wali-wali tersebut, makam orang-orang soleh tersebut, dan dan berdoa kepada wali-wali tersebut. Dan juga demikian mereka bisa menghilangkan musibah yang dimintakan kepada wali-wali tersebut. Dan yang semisal ini, yatabayyan laka ghurrah al-Islam ashadda ghurbatin fi hadhil azmina wa ma qablaha. Maka kalau antum perhatikan seperti itu, pada larangannya tegas seperti yang sudah kita pelajari dalam bab ini, maka ini menunjukkan bahwasanya asingnya ajaran yang mendasar tauhid dalam yang merupakan dasar dari ajaran agama Islam ini dengan sangat asing pada zaman ini dan juga pada zaman sebelumnya, yang mana ada fenomena saran yang mengantarkan kepada kesyirikan atau bahkan bisa jadi fenomena yang memang benar-benar itu terjatuh ke dalam kesyirikan. Fa kaifa idza qalu inna dzalika jaiz. Seperti itu saja kita menjadi merasa bahwa ajaran Islam yang satu ini sangat asing sekali di banyak orang, di banyak kaum muslimin. Bagaimana lagi kalau kita mendengar ada orang yang mengatakan bahwasanya ini perbuatan boleh, dan bahkan mengatakan ini sesungguhnya adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah, berarti tauhid. Karena tidak mungkin ibadah itu disyariatkan oleh Allah kalau bukan tauhid. Nah, ini tentu satu satu hal yang sangat aneh sekali, yang sangat jauh dari kebenaran. Tanpa ada pembolehan saja orang-orang kemudian melakukan, sebagian orang melakukan hal itu sudah terasa bahwa ajaran hadis yang ada dalam hadis yang disebutkan atau dalil yang disebutkan dalam bab ini, kita merasa bahwasanya ini ajaran yang asing, yang jarang orang, ajaran yang asing yang banyak orang yang tidak mengetahuinya, banyak dari kaum muslimin yang tidak mengetahuinya. Bagaimana lagi kalau ada yang menyuarakan bahwasanya perbuatan-perbuatan tadi adalah boleh, bahkan perbuatan-perbuatan tadi adalah ibadah yang dicintai oleh Allah, yaitu tauhid. Maka ini satu hal yang sangat aneh sekali. Kaifa idza tahamu man nahum an dzalik bi adamil ma'rifah wa adamil fahm wa huwa yad'uhum ila Allah jalla wa ala wa hum yad'unahu ila an-nar, nasallallahu salam wal afiyah. Bahkan lebih mengagetkan lagi, lebih merasa aneh lagi, kita lebih merasa aneh bahwa apa yang akan disampaikan oleh Syekh ini sangat jauh dari kebenaran. Kaifa idza tahamu, bagaimana jika ada sebagian orang yang menuduh, mannahahum an dzalik, melarang perbuatan tadi, dituduh bi adabil ma'rifah. Oh, dia itu gagal paham dalam bahasa kita. Wa adamul fahm. Oh, gagal faham memahami tauhid yang benar itu bagaimana? Padahal yang gagal faham siapa? Gitu. Gagal faham memahami syariat Islam. Sedikit-sedikit dikatakan syirik.
sedikit-sedikit dikatakan sarana menuju kesyirikan, sedikit-sedikit dikatakan ini tidak boleh, itu tidak boleh. Itu orang-orang yang gagal faham. Padahal kata Syekh, orang yang diklaim, dituduh jelek, buruk, gagal paham tadi, wa huwa yad'uhum ilallahi jalla wa ala. Hakikatnya dia itu malah hakikatnya seorang dai yang mengajak kepada Allah, seorang dai yang mengajak untuk mengesahkan Allah, seorang dai yang mengajarkan tauhid. Kok dikatakan gagal faham? Mereka orang yang termasuk paling fahamnya tentang tauhid dan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Dan kenyataannya wahum yad'unahu ilan nar. Sedangkan mereka yang menuduh dai at-tauhid ini gagal faham tentang tauhid, tentang ajaran agama Islam, sebetulnya hakikatnya mereka justru mengajak untuk ke neraka. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Baik, alhamdulillah para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita telah selesaikan satu bab yang panjang, yaitu bab yang ke-22, bab yang ke-20, bab yang ke-20, bab yang ke-20. Dan kita masuk dalam bab yang ke-21, ma jaa annal ghuluwa fi quburis salihin yusiruha authanan tu'badu min dunillah. Berkata penulis rahimallahu taala, ma jaa annal ghuluwa fi quburis salihin yusayyiruha authanan tu'badu min dunillah. Bab penjelasan tentang bahwa sikap melampaui batas terhadap kuburan orang-orang saleh, yusayyiruha, jadi bukan yusiruha tapi yusayyiruha, atau bukan yasiruha, bukan yusiruha juga tapi yusayyiruha, yaitu pengharokatan di sini yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu bukan yusiruha dan atau yasiruha tapi yusayyiruha, yaitu menjadikannya sebagai authanan, berhala, tu'badu min dunillah, yang disembah selain Allah. Sikap melampaui batas, melampaui batasan syariat terhadap kuburan orang saleh itu menyebabkan apa? Orang soleh tersebut menjadi, kuburan orang soleh tersebut menjadi berhala yang disembah, yaitu menjadi sesembahan selain Allah. Ingat bahwa berhala bedanya dengan authan, yaitu berhala, bedanya dengan asnam, yaitu patung. Kalau patung adalah sesuatu yang dibentuk, sengaja dibentuk, bentuk yaitu binatang atau bentuk orang atau bentuk yang lainnya, sengaja dibentuk. Pada asalnya batu biasa, pada asalnya kayu biasa, lalu kemudian dipahat, dibentuk. Nah, itu namanya asnam atau sonam, patung. Tetapi kalau wathan atau jamaknya adalah authan, yaitu berhala, adalah sesuatu yang tidak dibentuk secara sengaja untuk berubah menjadi bentuk tertentu lalu kemudian disembah, tidak. Tetapi authanan dalam konteks ini adalah sesembahan selain Allah yang bukan dibentuk dengan sengaja, tapi memang bentuk asalnya seperti itu, yaitu seperti kuburan misalnya. Kuburan dalam syariat Islam ya gundukan tanah seperti itu, bukan seperti batu asalnya lalu dibentuk menjadi ular lalu disembah, tidak demikian. Baik, Rawa Malik fil Muwatta,
Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya utusan Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, korelasi bab ini dengan bab yang sebelumnya, bahwa bab yang sebelumnya menjelaskan tentang yang barusan kita selesaikan, menjelaskan tentang salah satu bentuk ghulu, sikap melampaui batasan syariat terhadap kuburan orang-orang soleh, adalah sholat, adalah beribadah di sisi kuburan orang soleh walaupun beribadahnya menyembah kepada Allah. Itu sikap ghulu yang diperingatkan dengan peringatan yang tegas agar kita tidak melakukannya. Nah, penulis rahimahullah menggandengkan bab itu dengan bab ini, yaitu bab tentang bahwa sikap ghulu terhadap kuburan orang soleh itu menjadi penyebab kesyirikan akbar berupa disembahnya kuburan tersebut. Jadi korelasinya begitu. Bab yang sebelumnya menyebutkan bentuk ghulu adalah salah satu bentuk ghulu terhadap kuburan orang saleh. Yang bab ini menjelaskan bahwa ghulu terhadap kuburan orang saleh adalah dengan cara adalah merupakan penyebab disembahnya orang saleh tersebut, disembahnya kuburan orang saleh tersebut. Memang kalau kita perhatikan ketika makam wali-wali Allah, makam orang-orang soleh yang kita hormati semasa hidupnya dan juga demikian kita hormati ketika sudah meninggal dunia, namun dengan penghormatan yang sesuai dengan syariat, yaitu tidak mengurangi batasan syariat, tidak melecehkan kehormatan wali-wali Allah, orang-orang soleh baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, namun juga tidak melampaui batasan syariat di dalam menghormati mereka. Kalaulah seandainya sikap manusia terhadap makam orang-orang saleh itu sesuai dengan batasan syariat, biasa saja makam tersebut ada batu sekedar penanda, ada gundukan yang sesuai dengan syariat Allah. Begitu saja tanpa ada bangunan kubah yang besar, tanpa diselimuti dengan selimut hijau yang mewah, tanpa kemudian dipagari dengan pagar-pagar yang indah, kemudian diterangi dengan lampu-lampu penerang yang bagus. Semakin orang terdorong untuk memahami itu sebagai sesuatu yang khusus, sesuatu yang disakralkan, sesuatu yang kemudian merasa nyaman orang beribadah di situ, berzikir di situ, baca Al-Quran panjang-panjang di situ, dan seterusnya. Apalagi kalau lantainya di sekitar areal pemakaman kemudian diberi lantai marmer yang indah, yang bagus. Maka yang seperti ini kemudian ditambah lagi dengan kisah-kisah testimoni bahwa orang yang pernah datang ke sini kemudian berdoa begini dan begitu kepada kuburan tersebut, kemudian dikabulkan doanya sepulang dari berziarah. Hal-hal yang seperti itu mendorong orang untuk beribadah di sisi kuburan orang soleh yang bisa jadi awalnya adalah beribadah kepada Allah semata, tidak syirik. Namun setan tidak tinggal diam, menggoda mereka untuk melakukan kesyirikan yang akhirnya menyembah mayit tersebut. Nah, ini suatu perkara yang sangat dilarang dalam syariat Islam. Kalaulah seandainya mensikapi makam orang-orang saleh dengan sikap yang benar, dengan penghormatan yang benar, yang tidak melampaui batasan syariat namun juga tidak mengurangi
batasan syariat, maka siapa yang mau berpanas-panas, duduk lama-lama, zikiran, baca Al-Quran, kemudian sholat, sujud lama, panjang, di tanah yang mungkin ada durinya, mungkin ada semut, karena tidak berlantai, mungkin basah kena hujan kemudian mengotori sandal, kalau berlama-lama duduk di situ mengotori pakaian, kalau hujan kehujanan, kalau ada musim kemarau panjang terik kepanasan. Siapa yang mau berlama-lama di situ? Apalagi sampai menginap sekian hari. Nah, maka ini jelas menutup pintu-pintu kesyirikan. Mensikapi makam orang-orang saleh dengan benar, dengan sesuai dengan syariat, itu jelas menutup pintu-pintu kesyirikan. Jauh dari kesyirikan. Lihatlah makam-makam yang di situ diterapkan sunnah dalam bentuk-bentuk makam tersebut, dan bandingkan dengan yang di dalamnya tidak diterapkan sunnah dengan baik, mana yang lebih berpotensi untuk didapatkan penyimpangan dalam syariat, dalam mensikapi makam-makam orang-orang saleh. Dilihat dari kejauhan saja, orang yang melihat dari kejauhan, kalau ada makam yang berbeda sendiri, apalagi dengan kubah yang besar, apalagi dengan pagar yang tinggi, apalagi dengan bangunan yang mewah, maka orang kemudian berpikir, sangat mungkin kan orang berpikir ini bukan orang sembarangan yang dimakamkan di situ. Tentu ada keutamaan tersendiri, sangat mungkin kan seperti itu. Kalau berziarah padanya, kalau kemudian sholat di sisinya, kalau kemudian berdoa, berzikir, dan kemudian baca Al-Quran lama-lama di situ. Tapi kalau semua sama, bentuk makamnya sama dengan kaum muslimin yang lainnya yang tidak berstatus wali Allah sewaktu hidup di dunia dahulu, artinya tidak sampai ketakwaannya sebagaimana wali-wali Allah, bahkan mungkin sebagiannya kaum muslimin pelaku maksiat, kok sama? Maka tidak ada di hati, alhamdulillah, mengistimewakan kuburan tertentu, karena juga nggak paham juga ini makam siapa kalau bukan saudaranya, bukan makam saudaranya. Maka dari itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bisa jadi sangat seperti itu jika makam itu disikapi sesuai dengan syariat. Demikian yang bisa saya sampaikan, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan bab yang baru ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.